Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang 5 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, kita masih di dalam Al-Babus Sabi' fil Yaqini wa Tawakkul, bab ke-7 tentang yakin dan tawakal, dan kita masih membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal. Kalau bisa kita kasih tema ayat-ayat ini adalah perintah wajib bertawakal. Perintah wajib bertawakal. Ayat yang pertama yang dibawa oleh penulis sudah dibahas, kemudian juga ayat yang kedua. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ketiga. Penulis membawakan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ayat yang ketiga, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah terhadap yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini maksudnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Perintah dari Allah untuk bertawakal kepada Allah. Siapa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perintah ini berarti kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk bertawakal kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian inti pendalilan dari ayat ini adalah hukum bertawakal. Apa hukum bertawakal? Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, hukum bertawakal adalah wajib. Dan saya sering mengulang, jika berbicara tentang hukum, maka tidak lepas dari 5 perkara: wajib, mandub, mubah, makruh, atau haram. Maka hukum bertawakal adalah wajib. Dari mana? Dari kata watawakkal.
dan bertawakkallah. Ini adalah perintah. Dan para ulama fikih dan usul fikih mengatakan wal aslu fil amril mutlaqi al wujub. Asal hukum dalam perintah yang mutlak, tidak ada pembatasan, tidak ada keterkaitan, perintah mutlak adalah kewajiban. Dan wajib artinya ma umira bihi syari'u fi'luhu jaziman. Apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat untuk mengerjakannya secara keras. Perintahnya tegas dan keras. Ustuhiqqa bil adzabi tariquhu amdan mutlaqa. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, secara mutlak. Maka hukum bertawakal adalah wajib menurut ayat ini. Kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama, di antaranya yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan bahwa tawakal wajib dengan mengerjakan sebab. Dan ada para ulama yang mengatakan tawakal wajib tanpa mengerjakan sebab. Intinya para ulama bersepakat bahwasanya tawakal hukumnya wajib, yaitu bersandar diri, bersandar hati kepada Allah atas mencari hal yang baik untuk diri sendiri di dunia dan di akhirat, ataupun menahan hal yang buruk untuk diri sendiri di dunia dan di akhirat. Itulah makna dari ayat ini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Perintah untuk bertawakal kepada Allah yang tidak pernah mati. Dan inti pendalilannya yaitu hukum bertawakal adalah wajib. Dan wajib adalah perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Taib. Apa faidah dari ayat ini? Faidah yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, hukum bertawakal adalah wajib. Berarti berdosa yang tidak bertawakal. Kemudian faedah yang kedua adalah wajibnya bertawakal hanya kepada Allah, karena Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Kenapa wajib bertawakal hanya kepada Allah? Karena Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Sedangkan selain Allah mati, dimulai dari ngantuk yang disebut dengan mati kecil, kemudian mati besar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Tanda hidup adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak terkena ngantuk dan juga tidur. Jadi kenapa kita wajib hanya bersandar kepada Allah dalam istijlabul khair wa daf'is syarr, dalam mencari kebaikan dan menahan keburukan? Karena Allah Al-Hayy. Allah Al-Hayy yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kenapa kita tidak bertawakal kepada malaikat? Karena malaikat mati. Tidak bertawakal kepada jin karena jin mati. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi hancur dan tersisa hanya wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Taib. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah apakah bertawakal menafikan sebab sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tadi pada ayat ini. Orang berobat, misalkan kita kasih contoh biar mudah. Orang berobat. Apakah berobat menafikan sebab, menafikan tawakal, meniadakan sikap tawakal? Maka kata Imam Al-Qurtubi ada dua pendapat di antara para ulama. Jika dia mempunyai iman yang sangat tinggi, maka dia tidak memerlukan sebab. Seperti para nabi, para rasul, ketika Nabi Musa dengan pengikutnya lari dari kejaran 1.000.000 bala tentara Firaun lengkap dengan senjata. Di hadapannya ada laut, di belakangnya ada bala tentara Firaun, jumlahnya 1.000.000. Kemudian pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kita akan didapati oleh mereka karena di depan kita lautan. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sama sekali. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku, Dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini tawakal tingkat tinggi tanpa mengerjakan sebab. Saat itu Nabi Musa yakin bahwasanya dia akan ditolong oleh Allah. Maka ini tawakal yang pertama yang mempunyai keimanan yang tinggi. Tawakal yang kedua adalah tawakal dengan mengerjakan sebab, dan ini boleh. Dan inilah yang diperintahkan dalam syariat Islam. Karena inilah kebanyakan keimanan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sayyidul mutawakkilin. Akan tetapi beliau memakai 2 baju perang saat perang Uhud. Labasa dir'ain saat perang Uhud. Padahal beliau orang yang paling bertawakal. Ini menunjukkan bahwasanya bertawakal tidak menafikan sebab. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad mengatakan, wa yuqdahu fil aqli man tawakkala bighairi akhdhil asbab. Dan diburukkan dalam akal, enggak masuk akal kalau seandainya orang bertawakal tanpa mengambil sebab. Maka berobat tidak menafikan tawakal. Bahkan itu termasuk dari bagian tawakal. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa, fatadawaw ibadallah wala tadawaw biharam. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obat. Maka berobatlah wahai hamba Allah. Seperti vaksin sekarang. Ini termasuk daripada tawakal kepada Allah. Ya, makanya heran kalau ada orang, mungkin dia belum belajar tentang akidah. Kalau ada orang mencela orang yang memakai vaksin, karena itu termasuk tawakal. Berobatlah wahai hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Maka berobat dan mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Nabi Muhammad SAW tafa 'alal ba'ir yauma fathi Makkah wa 'alaihi al-mighfar. Beliau tawaf di Ka'bah dengan menaiki onta saat penaklukan kota Mekah.
dan beliau memakai penutup kepala perang yang terbuat dari besi. Padahal beliau sayyidul mutawakkilin. Dan orang yang mengaku bertawakal tetapi tidak mengambil sebab, ini bukan tawakkulun, tetapi ini adalah tawakulun. Ada beda antara tawakal dengan tawakul. Perhatikan, tawakulun dengan tawakulun. Orang dari Yaman berhaji, kemudian tidak membawa bekal, kemudian sampai dan mereka mengatakan nahnu mutawakkilun, kami bertawakal kepada Allah. Sampai di Mekah minta-minta. Maka ini bukan mutawakkil, ini tawakul. Dalam bahasa kita modal nekat. Ya, modal nekat, pasrah, modal nekat, tidak mengerjakan sebab. Ini namanya tawakul. Ini ibadah, ini putus asa. Ini ibadah, ini putus asa. Nah, baik. Kita masuk kepada ayat selanjutnya agar selesai ayat-ayat. Biar saya selesaikan, nanti besok masuk kepada hadis. Kemudian ayat yang selanjutnya penulis mengatakan wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Baik. Perhatikan baik-baik ayat ini. Makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat yang sangat dominan dari orang beriman adalah bertawakal kepada Allah. Saya kira sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Ayyub tentang makna tawakal ya. Jadi saya pakai kata-kata tawakal aja. Intinya tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau menahan keburukan di dunia dan di akhirat. Itu arti tawakal. Bersandarnya hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau menahan keburukan di dunia dan di akhirat. Itu arti tawakal. Makna ayat ini berarti Allah memerintahkan untuk bertawakal hanya kepadanya, dan ini sifat orang-orang yang beriman. Baik. Kalau ditanya mana inti dari ayat ini yang menunjukkan perintah, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun, maka jawabannya adalah pada kata ala. Ala di dalam penjelasan para ulama usul fiqh min dalal al-alfaz allati tadullu 'alal fi'l, 'alal amr. Kata-kata yang menunjukkan kepada perintah. Ala, seperti Allah berfirman, kutiba 'alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian al-qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Alaikum ala wa 'alallahi falyatawakkalin. Ya, ini menunjukkan perintah. Saya tulis saja karena di sini ada beberapa penjelasan perintah. Perhatikan. Wa 'ala Allah falyatawakkalil mu'minun. Perhatikan ini ala yang saya jelaskan tadi. Ini menunjukkan kepada perintah. Dan selalu kita sering ulang, perintah menunjukkan kepada kewajiban.
kita saja nyuruh anak, maka asal hukumnya itu wajib anak mengerjakannya. Kita akan marah kalau seandainya anak tidak mengerjakannya. Nah, begitulah walillahil matsalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Ya, ala adalah kata yang menunjukkan kepada perintah. Kemudian juga yang menunjukkan kepada perintah lam. Ini disebut dengan ini perintah. Ini disebut dengan lamul amri. Lam untuk perintah. Fal yatawakkalil. Maka hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Untuk apa penjelasan-penjelasan seperti ini? Agar menguatkan di dalam hati bahwa tawakal hukumnya wajib. Sehingga saat sempit, saat sulit, saat kekurangan harta, kekurangan makanan, orang-orang yang dicintai diwafatkan, maka kita lebih bersandar kepada Allah. Karena kita tidak mudah putus asa. Karena kita tahu hukum tawakal wajib. Itu pentingnya menekankan bahwasanya tawakal itu perintah Allah, wal aslu fil amril mutlaq al wujub. Asal hukum dalam perintah mutlak adalah kewajiban. Bisa dipahami ya? Agar kita tidak mudah putus asa, menyerah dan seterusnya. Taib. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada tauhid. Kenapa? Karena para ulama bahasa mengatakan taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Perhatikan kaidah mereka. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pembatasan. Wal hasru yadullu 'alal ikhtisas. Dan pembatasan menunjukkan kepada kekhususan. Saya beri contoh misalkan. Antum berbaris di depan saya satu barisan. Yang paling terakhir Mas Andri, paling terakhir. Lalu saya kedepankan, mendahulukan yang asalnya terakhir. Ini menunjukkan Mas Andri di hati saya orang istimewa. Paham nggak? Ya, itu maksudnya. Ini sama. Allah berfirman, bisa saja dibalik. Falyatawakkalul mu'minun 'ala Allah. Hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Tapi ini dibalik. 'Ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ini menunjukkan kepada tauhid. Makanya diterjemahkan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Karena menunjukkan pembatasan. Apa kaedahnya tadi? Mengedepankan yang semestinya. Mengedepankan yang semestinya diakhirkan. Menunjukkan kepada pembatasan. Dan pembatasan menunjukkan kepada tauhid. Ini semakin kita semangat untuk bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, dari ayat ini adalah yaitu sifat sangat dominan dari orang beriman adalah bertawakal. Makanya Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan at-tawakkulu 'ala Allah jima'u al-iman. Bertawakal kepada Allah adalah poros keimanan. Kita bisa mengukur diri kita tingkatan keimanannya seapa, lihat saat kita bertawakal kepada Allah atau tidak. Paham? Baik. Ayat selanjutnya, kita kejar waktunya ini. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka jika engkau bertekad, bertawakallah kepada Allah. Itu artinya dan itu maknanya. Dan inti pendalilannya adalah sama.
hukum bertawakal, yaitu wajib. Kenapa? Karena ada perintah. Inti pendalilannya adalah sama, hukum bertawakal adalah wajib karena ada perintah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat tentang perintah tawakal banyak sekali dan mudah dikenali. Dan sekali lagi kaedahnya tadi mengatakan apa? Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan dia dari wajib menuju sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, ini beda lagi. Saya artikan dulu, siapa man di sini ismul mausul lil aqil, wasmul mausul lil aqil min alfadhil umum, kata ulama usul fiqih. Isim penyambung untuk orang yang berakal, dan isim penyambung menunjukkan kepada keumuman. Kalau kita terjemahkan, siapa saja, mau dia laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang dewasa, ya, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan hasbuh. Kata Imam Nawawi, kafi, mencukupinya. Paham ini para ikhwah? Nah, inti pendalilan dari ayat ini, Imam Nawawi ingin menyebutkan kepada kita keutamaan bertawakal. Dari ayat ini kita dapat faedah keutamaan bertawakal, yaitu mencukupi hidup seseorang yang bertawakal. Apa yang dicukupinya? Keperluan dunia atau keperluan akhirat. Nah, ada penjelasan menarik tadi saya baca dari Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah, dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan gini, ada orang bertawakal tapi kena juga. Berarti bukan berarti tawakalnya dan ayatnya yang keliru, tetapi Allah menginginkan dia untuk mendapatkan pahala dari tawakalnya tersebut di akhirat. Paham nggak maksud saya? Ada orang bertawakal, kan Allah menjanjikan pada ayatnya, siapa yang bertawakal Allah akan mencukupinya. Ternyata dia bertawakal kepada Allah, Allah belum mencukupinya. Lalu salahkah ayatnya? Enggak. Lalu apa maksudnya? Allah akan memberikan pahala atas tawakalnya tersebut di mana? Di akhirat. Dan itulah maksud lain daripada mencukupi. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendalaman dari Imam Al-Qurtubi yang sangat luar biasa, yang tetap membuat kita selalu bertawakal, bahwa kalau kita sudah bersandar kepada Allah ternyata luka juga, ternyata tidak juga seperti COVID-19. Ada orang sudah bertawakal kepada Allah, kena juga. Berarti bukan ayatnya yang salah, tetapi Allah menginginkan bahwa tawakalnya akan dia dapatkan pahalanya di mana? Di akhirat. Dan itu makna Allah hasbuh, tetap Allah mencukupinya. Tapi mencukupinya di mana? Di akhirat. Paham tuh? Paham ya? Yang jelas ayat ini inti pendalilannya adalah keutamaan tawakal, yaitu mencukupkannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan para ikhwah, ada perkataan menarik dari Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kadang-kadang perasaan ini kita hilang dari diri kita, maka akhirnya kita tidak bertawakal. Apa perasaan itu? Lihat perkataannya menarik. Innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama fahassala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin
Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Wa man tawakkala alaihi kafa. Sesungguhnya kesulitan, jika semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak, minta tolong sama teman nggak bisa, sama kakak adik nggak bisa, sama paman bibi nggak bisa, sama orang tua apalagi nggak bisa karena sudah tua, sama kolega-kolega nggak bisa. Ya, banyak kejadian yang didapati oleh manusia seperti itu. Sudahlah, pokoknya ya sudahlah. Terserah Allah. Nah, perasaan itu, terserah Allah itu kadang hilang dari kita. Makanya Allah nggak ngasih. Allah nggak ngasih kecukupan. Karena sebagian orang masih bersandar dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan planningnya, rencananya A, B, C, D, E. Yang mana kalau Allah menyentil saya semua rencananya itu akan hancur-hancur. Maka kadang musibah itu membuat orang akhirnya tahu diri. Saya pernah diceritakan oleh orang, Ustadz, perkataan itu saya pernah rasakan. Saya pernah punya hutang 3 miliar. Setiap kali ada orang telepon, keringat dingin. Jangan-jangan dia datang dengan debt collector, ada polisi atau keringat dingin. Setelah itu saya katakan, sudah ya Allah, saya bersandar kepada Engkau. Mau Engkau apakan saja silahkan saya. Setelah itu baru hasbuhnya datang. Mencukupinya datang. Mulai ada ini, mulai ada itu. Pernah juga saya, ada orang cerita, Ustadz, ada orang hutang sama saya 1 miliar. Dia datang kepada saya, Pak, hutang Bapak saya tidak bisa bayar. Usaha saya bangkrut. Sekarang nih, saya di hadapan Bapak, silahkan Bapak mau apakan saya. Mau penggal leher saya, silahkan. Mau masukkan saya ke penjara, silahkan. Mau ngangkat ke pengadilan, silahkan. Yang punya hutang ini teman saya cerita. Saya kalau gugat dia ke pengadilan, lebih banyak biayanya keluar dari 1 miliar, Ustaz. Ya sudahlah, Pak, silahkan Pak. Anta hur fi wajhillah. Engkau sudah halal. Lihat modal tawakal. Fahuwa hasbu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang musibah membuat kita akhirnya benar-benar, ya sudah ya Allah, terserah Engkau mau diapakan, terserah deh. Perasaan itu yang terkadang hilang, terutama dari orang yang sudah mulai diluaskan rezekinya, koleganya banyak, rencananya matang. Maka hati-hati. Taib. Kemudian terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun wal ayatu fi fadlil mutawakkil katsiratun ma'rufah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dialah tanda paling dominan dari orang beriman ada pada ayat-ayat ini. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika dibacakan, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat artinya kata Imam Mujahid, khafat, fazi'at, takut. Ya, bergemetar hatinya. Disebut nama Allah, gemetar hatinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, kemudian disebutkan nama Allah, langsung mereka istighfar atas dosa mereka, takut. Kemudian juga seperti dalam surat An-Nazi'at, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, maka dia menahan dirinya. Nah, ini faedahnya para ikhwah, langsung kita kepada faedah. Faedah ketika disebutkan nama Allah lalu dia takut hatinya, akhirnya dia takut bermaksiat, takut meninggalkan kewajiban, takut melanggar larangan. Itu faedahnya orang yang gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Tanda orang beriman yang kedua adalah dibacakan ayat maka bertambah keimanan. Bertambah
keimanan. Makanya kalau seandainya sedang di mobil, sedang di motor, kalau kita lagi ngobrol, maka matikan saja murotalnya. Atau di rumah, matikan saja murotalnya. Ada sebagian orang-orang ingin rumahnya islami, setiap hari murotal gitu, tapi dia ngobrol. Ini nanti nggak nambah iman pada dirinya. Ada kadang-kadang juga terlalu berlebihan, agar hubungan badannya islami, lagi hubungan badan nyanyi murotal, alif lam mim, dia lagi berperang. Nah, ini nggak cocok. Ya, karena salah satu fungsi ayat dibacakan adalah menambah keimanan. Imam Bukhari dan jumhur ulama, diantaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, mengatakan dengan ayat ini maka ahlu sunnah menetapkan bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Tidak seperti kaum Mu'tazilah, Khawarij yang mengatakan iman satu kesatuan, atau kaum Murji'ah yang mengatakan iman juga satu kesatuan. Kaum Khawarij mengatakan sekali dosa hilang imannya, langsung kafir, murtad, masuk dalam neraka, kekal abadi bersama Fir'aun, iblis. Itu kaum Khawarij Mu'tazilah. Kaum Murji'ah enggak, mau berdosa apapun, zina dengan ibu kandung, maka imannya tidak berkurang seperti iman Abu Bakar radhiyallahu an. Ahlu sunnah tidak, pertengahan. Dia bisa naik dengan ketaatan, di antara yang membaca Al-Quran, dan bisa turun dengan kemaksiatan, di antaranya dengan meninggalkan yang wajib dan melanggar larangan. Dan saya nasihatkan para ikhwah yang sedang keras hatinya, kadang kita ada keperasaan seperti itu, tidak menentu hidup gitu. Mau ngapain ya? Kantor setiap hari gitu-gitu aja. Perasaan pandangan kosong, tidak ada tujuan hidup, tidak ada yang dicari, maka coba baca Quran. Wallahi para ikhwah, jangan pernah lewatkan harimu kecuali engkau melihat pada mushaf. Walau satu ayat dibaca, walau satu ayat. Masa nggak bisa cuma satu ayat? Nun, Mas Wahyu, nun cuma nggak bisa. Ya, ini para ikhwah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sama tadi penjelasannya. Ala didahulukan dibandingkan tawakal. Padahal bisa saja Allah membalik. Yatawakkaluna ala rabbihim. Mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Asalnya kan begitu. Tapi ketika didahulukan menunjukkan kepada apa tadi para ikhwah? Kepada tauhid. Nah, ini wal ayat fi fadlil mutawakkil katsiratun ma'rufah, dan ayat-ayat tentang keutamaan orang yang bertawakal sangat banyak dan sangat dikenal. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada waktu lewat 7 menit. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ustaz Abu Ayyub besok membaca hadis yang panjang. Ya, hadis yang pertama dalam bab yakin dan tawakal. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan ingat, ketika kita minta ilmu yang bermanfaat, salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah mengerjakan apa yang sudah diilmui. Salah satu tugas terberat orang menuntut ilmu adalah mengamalkan apa yang sudah diilmui. Jangan sampai dalam praktek kehidupan semua yang diilmui hilang. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.